Yom Ki-hun beri pesan mengejutkan. Striker timnas Indonesia jangan manja. Harus cetak gol di situasi apapun. Maarten Paes tiba lebih awal di Indonesia. Pemain abroad pertama yang bersiap untuk laga timnas Indonesia vs Jepang. Mantap betul, Shin Tae-yong luncurkan yayasan demi majukan sepak bola muda Indonesia. Raffi Ahmad turut jadi penasihat. Shin Tae-yong langsung angkat bicara. Shin Tae-yong buka suara tidak panggil Asnawi Mangkualam dan 4 pemain lainnya ke timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Yom Ki-hun beri pesan mengejutkan. Striker timnas Indonesia jangan manja. Harus cetak gol di situasi apapun. Pelatih asal Korea Selatan Yom Ki-hun berjanji terus mengasah striker timnas Indonesia. Yom mendapatkan tugas khusus untuk mematangkan lini serang skuad Garuda. Terutama saat mereka berada di pemusatan latihan timnas jelang laga-laga internasional. Selain itu, dia akan memantau pemain Liga 1 yang berpotensi dan bisa dipertimbangkan Shin Tae-yong. Dalam pemanggilan timnas untuk duel melawan Jepang dan Arab Saudi ada 3 pemain berposisi striker yakni Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struwijk yang akan diasah lagi. Yom Ki-hun menjelaskan, saat ini mental pemain menjadi fokus utama. Mereka harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang lawan. Menurutnya, hal tersebut harus terus diasah karena mereka merupakan tombak utama dan bertugas mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri pada penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yom Ki-hun. Mantan pemain Suwon Samsung Blue Wings ini menambahkan, striker harus bisa melakukan eksekusi dengan sempurna. Termasuk mengambil keputusan saat ini kesempatan dan bisa terus membuka ruang. Hal ini yang harus terus diasah semua pemain baik di klub dan timnas. Selain itu hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat. Untuk melakukan tembakan dari posisi manapun dan itu tidak bisa didapat hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang, lanjutnya. Yom menilai bahwa kemampuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka harus mengasah hal ini terutama saat menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Kemampuan itu juga tidak akan datang begitu saja, harus dilatih, saya yakin dengan latihan yang konsisten. Mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol, tegasnya. Dengan pengalamannya di Korea, semua ilmu akan diberikan kepada semua pemain. Apalagi, dia mengakui bahwa waktu yang dia miliki tidak banyak dan ini harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Namun, dia optimis striker timnas bisa lebih berkembang menjadi lebih baik karena memiliki potensi. Kini bersama saya di timnas untuk pemain Indonesia saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya. Terutama soal mencetak gol, saya tahu waktu kebersamaan saya dengan pemain di timnas sangat terbatas. Tentu saya akan berusaha menjelaskan secara singkat dan jelas tentang cara menendang di posisi dan cara menghadapi situasi tertentu, tutupnya. Yom Ki-hun beri pesan mengejutkan. Striker timnas Indonesia jangan manja. Harus cetak gol di situasi apapun. Pelatih asal Korea Selatan Yom Ki-hun berjanji terus mengasah striker timnas Indonesia. Yom mendapatkan tugas khusus untuk mematangkan lini serang skuad Garuda. Terutama saat mereka berada di pemusatan latihan timnas jelang laga-laga internasional. Selain itu, dia akan memantau pemain Liga 1 yang berpotensi dan bisa dipertimbangkan Shin Tae-yong. Dalam pemanggilan timnas untuk duel melawan Jepang dan Arab Saudi ada 3 pemain berposisi striker yakni Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struwijk yang akan diasah lagi. Yom Ki-hun menjelaskan, saat ini mental pemain menjadi fokus utama. Mereka harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang lawan. Menurutnya, hal tersebut harus terus diasah karena mereka merupakan tombak utama dan bertugas mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri pada penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yom Ki-hun. Mantan pemain Suwon Samsung Blue Wings ini menambahkan, striker harus bisa melakukan eksekusi dengan sempurna. Termasuk mengambil keputusan saat ini kesempatan dan bisa terus membuka ruang.
Hal ini yang harus terus diasah semua pemain baik di klub dan timnas. Selain itu hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat. Untuk melakukan tembakan dari posisi manapun dan itu tidak bisa didapat hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang, lanjutnya. Yom menilai bahwa kemampuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka harus mengasah hal ini terutama saat menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Kemampuan itu juga tidak akan datang begitu saja, harus dilatih, saya yakin dengan latihan yang konsisten. Mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol, tegasnya. Dengan pengalamannya di Korea, semua ilmu akan diberikan kepada semua pemain. Apalagi, dia mengakui bahwa waktu yang dia miliki tidak banyak dan ini harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Namun, dia optimis striker timnas bisa lebih berkembang menjadi lebih baik karena memiliki potensi. Kini bersama saya di timnas untuk pemain Indonesia saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya. Terutama soal mencetak gol, saya tahu waktu kebersamaan saya dengan pemain di timnas sangat terbatas. Tentu saya akan berusaha menjelaskan secara singkat dan jelas tentang cara menendang di posisi dan cara menghadapi situasi tertentu, tutupnya. Maarten Paes tiba lebih awal di Indonesia. Pemain abroad pertama yang bersiap untuk laga timnas Indonesia vs Jepang. Maarten Paes on the way OTW Indonesia dan bakal menjadi pemain abroad pertama yang tiba di tanah air jelang timnas Indonesia vs Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Hal itu terlihat dalam unggahan stories di akun Instagram Maarten Paes. Kiper FC Dallas ini merupakan satu dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2024. Dari 27 pemain yang dipanggil, 16 diantaranya berstatus pemain abroad alias pesepak bola Indonesia yang berkarir di luar negeri. Maarten Paes berangkat lebih dulu ketimbang pemain abroad lain karena musim reguler Major League Soccer MLS 2024 telah berakhir pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 pagi WIB. Dalam 2 minggu terakhir ini, Maarten Paes menjaga kondisi tubuhnya dengan berlatih di bawah arahan pelatih fisik pribadi. Satu yang pasti, kehadiran kiper 26 tahun ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Tenaga Maarten Paes dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan ganas dari timnas Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana dengan pemain timnas Indonesia lain? Kapan mereka merapat ke Jakarta? Menurut manajer timnas Indonesia Sumarji, pemain-pemain yang merumput di Liga 1 wajib hadir pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Sementara untuk pemain abroad, dijadwalkan tiba di Jakarta pada Senin tanggal 11 November tahun 2024. Pemain yang sempat mengalami cedera akhir pekan lalu, Miss Hilgers, disebut Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Miss Hilgers akan tetap datang ke sini, mungkin akan datang pada tanggal 11 November nanti, kata Shin Tae-yong. Bagaimana dengan Kevin Dix? Pemain yang disebut-sebut akan menjalani debut melawan Arab Saudi ini juga diharapkan tiba di tanah air awal pekan depan. Menarik menanti hasil yang didapatkan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Sanggupkah timnas Indonesia meraih 4 angka dari 2 laga di atas? Shin Tae-yong luncurkan yayasan demi majukan sepak bola muda Indonesia. Raffi Ahmad turut jadi penasihat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong meluncurkan yayasan bernama STY Foundation. Peluncuran itu dilakukan di kantor RANS Entertainment, Tangerang Selatan, Banten, Senin tanggal 4 November tahun 2024. Dalam peluncuran itu hadir pula Raffi Ahmad yang menjabat sebagai penasihat dari STY Foundation. Raffi diketahui juga sebagai founder dari RANS Entertainment. Shin Tae-yong menjelaskan alasan berdirinya STY Foundation. Yayasan itu ditujukan untuk membantu perkembangan pemain muda di Indonesia. Jadi, visi kami untuk menyalurkan kepada anak-anak muda Indonesia soal bagaimana sih sistem bermain bola yang benar, ujar Shin Tae-yong. Jadi pertama saya datang ke sini, saya melihat program untuk anak kecil masih sangat kurang dan perlu dibenahi. Maka dari situ saya terpikir bikin program ini. Shin Tae-yong juga berharap STY Foundation bisa semakin berkembang. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke ranah global. Untuk mencapai level itu, Shin Tae-yong berharap dukungan dari masyarakat untuk STY Foundation, terutama soal pendanaan.
Jadi kami berharap juga bahwa STY Foundation bisa melaju ke ranah global dan memiliki networking ke segala penjuru. Semoga masyarakat juga bantu STY Foundation, tutur Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kemudian menjelaskan sedikit mengenai sasaran yang ingin dicapai oleh STY Foundation. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu akan diutamakan untuk masuk ke yayasan itu. Kami juga berupaya untuk anak kalangan menengah ke bawah yang kesulitan bermain bola. Kami akan mendukung penuh anak di strata kelas tersebut untuk mewujudkan impiannya, tambah Shin Tae-yong. Shin Tae-yong langsung angkat bicara. Shin Tae-yong buka suara tidak panggil Asnawi Mangkualam dan 4 pemain lainnya ke Timnas Indonesia. Begini penjelasannya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya buka suara tidak memanggil Asnawi Mangkualam dan 4 nama lainnya ke skuad Garuda. Kata pelatih asal Korea Selatan itu, kelima pemain yang tidak dipanggil tersebut karena mengalami cedera. Sebelumnya Shin Tae-yong sudah mengumumkan 27 pemain ke Timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Mayoritas tidak banyak perubahan yang dipanggil Shin Tae-yong, hanya berbeda 5 pemain saja. 5 pemain yang sebelum dipanggil untuk melawan Bahrain dan China, kini dicoret. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, dan Dimas Drajat. Kelima pemain itu rupanya mengalami cedera saat membela klubnya masing-masing. Hingga akhirnya Shin Tae-yong tidak mau memaksakan untuk membela Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam mengalami cedera saat membela klub asal Thailand, Port FC. Hernando Ari dan Malik Rizaldi juga cedera saat memperkuat Persebaya Surabaya di Liga 1. Hal yang sama juga dirasakan oleh Wahyu Prasetyo yang cedera bersama Malut United. Terakhir ada Dimas Drajat yang cedera saat memperkuat Persib Bandung. Ya mereka tidak saya panggil karena mengalami cedera. Asnawi Mangkualam cedera hamstring, Wahyu Prasetyo ada robekan di betis, dan Malik Rizaldi juga sama mengalami cedera, kata Shin Tae-yong. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Muhammad Riyandi, Ramadan Sananta, dan Justin Hubner. Para pemain Timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 2024. Jadi karena cedera itu, saya tidak masukkan namanya ke dalam list. Kami juga sudah sampaikan ini ke dokter tim, kata Shin Tae-yong. Adapun Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu, tim Merah Putih akan bersua Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024.